Halo siswa-siswi kelas 5 dimanapun berada, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran tematik. Kali ini terambil dari tema 2, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Baik, di layar terlihat beberapa anak sekolah yang sedang berjalan di sekitar pinggiran jalan raya di sebuah kota ya. Nah, terlihat banyak asap di dalam gambar itu. Nah, judul kali ini pada subtema 2 adalah pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nanti silakan dibaca isi daripada bacaan singkat ini. Baik, pada pembelajaran pertama ini, Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. 1. Faktor fisik. Dikatakan faktor fisik, adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan, atau biasanya dimasukkan dalam inkubator juga. Faktor kedua adalah faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, eksema, dan kanker paru-paru. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Nah, biasanya itu bisa kita rasakan di kota-kota besar, ya, seperti Jakarta. Sudah sangat polusi udaranya. Kamu telah mengetahui berbagai penyebab gangguan pada pernapasan manusia. Lakukan kegiatan berikut bersama temanmu atau boleh bersama keluarga di rumah. Buatlah bagan diagram model tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Kemudian ceritakan bagan diagram model tersebut di depan keluargamu. Silakan mungkin dibuat seperti ini, contoh saja dibuat Bapak, tapi boleh dibuat dengan cara yang berbeda juga dari ini ya. Ini hanya sekedar contoh. Nah, contoh ini pertama-tama buat dulu kotak yang menjadi pokok utamanya, pokok pikirannya, yaitu penyebab gangguan pada alat pernapasan manusia. Penyebabnya itu kan ada 3 faktor. Pertama, faktor fisik. Nah, yang ini bikin panah, kotak. Kemudian faktor kedua tadi, faktor penyakit. Nah, ini bikin panah dan kotak lagi. Dan faktor ketiga adalah faktor lingkungan. Nah, setelah itu dijelaskan lagi di faktor fisik. Apa saja contoh-contoh faktor fisik, misalnya cacat bawaan, adanya kelainan alat pernapasan, dan sebagainya. Sedangkan faktor penyakit, nah ini bisa dijelaskan, misalnya influenza, asma, bronkitis, eksema, kanker paru-paru, dan lain-lain. Dan jelaskan juga faktor lingkungan, seperti
akibat lingkungan kotor, akibat asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain. Nah, seperti inilah bagan penyebab gangguan pada alat pernapasan manusia. Nanti tolong dibuatkan di buku tulis masing-masing siswa ya. Ya, kita kembali. Nah, salah satu faktor penyebab gangguan pernapasan adalah lingkungan. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernapasan. Berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21-27 September 2015. Nah, ini siswa harus membaca artikel atau bacaan ini yang berjudul Kuldesak Lantaran Jerebu. Ya, silakan ya dibaca agar bisa nanti membuat pertanyaan dan jawaban. Seperti apa pertanyaan dan jawaban seperti ini? Setelah baca, kita akan bisa membuat pertanyaan-pertanyaan dan sekaligus jawabannya. Dari bacaan Kuldesak Lantaran Jerebu di atas, buatlah pertanyaan dengan kata-kata tanya. Apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tuliskan jawabannya dari pertanyaan tersebut. Tulislah dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Nah, ini contohnya apa? 1. Apa penyebab asap di Riau? Nah, ini dari kata apa ya. Kemudian jawabannya penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Itu ada di bacaan tadi ya. Ini semua harus berasal dari bacaan Kuldesak Lantaran Jerebu yang tadi, yang ini ya. Jadi jawaban dan pertanyaan dan jawaban harus berasal dari sini. Nanti silahkan anak-anak ditambahkan 2 lagi, cukup 2 saja. Kemudian dari kata siapa, ini contohnya 1. Siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Nah, narasumber yang memboyong keluarga keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep dan Muanda. Nah, kalau siapa berarti menanyakan nama seseorang atau misalnya instansi nanti ya, bisa Dinas Kesehatan, NASA, dan lain-lain. Ini boleh ditanya melalui kata-kata siapa. Kemudian di mana? Di mana itu menanyakan tempat. Contohnya di mana kebakaran hutan terjadi? Kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Lihat nanti di cerita di atas itu, di mana saja tempat-tempat yang bisa dibuat pertanyaan. Jawabannya di sini ya, jawab sesuai tempatnya. Kata tanya berikutnya adalah bagaimana. Bagaimana membutuhkan penjelasan ya. Bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap. Sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Nah, ini bagaimana adalah membutuhkan cara bagaimana caranya. Oke. Silakan ditambahkan lagi 2 lagi. Mengapa itu membutuhkan alasan ya, alasan mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat. Langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Jadi asap itu terbawa ya, asap yang ada di Sumatera Selatan dan Jambi terbawa angin ke arah Riau sehingga Riau penuh dengan asap. Kira-kira gitu. Nah, nanti silakan tambahkan lagi 2 pertanyaan lagi dari kata mengapa. Oke. Ayo renungkan, menurutmu di tempat mana kamu akan merasakan udara yang lebih segar? Kota penuh pabrik dan kendaraan bermotor, atau desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman? Silakan kamu jawab. Di daerah kota yang penuh pabrik kendaraan bermotor, atau di desa yang pepohonan besar dan ada tanaman? Yang lebih segar, lebih sehat udaranya di mana? Silakan dijawab, kasih alasannya.
Ya, seperti ini, ada alasannya. Kerjasama dengan orang tua, apakah udara di lingkungan rumahmu terasa segar? Jika udara di lingkungan rumahmu terasa segar, apa penyebabnya? Jika udara di lingkungan rumahmu terasa kurang segar, apa penyebabnya? Apa yang harus keluarga melakukan supaya udara di lingkungan rumahmu terasa segar? Silakan berkomunikasi dengan orang tua. Baik, demikian penjelasan Bapak terhadap pembelajaran pertama dari subtema 2 ini. Semoga bermanfaat, semoga anak-anak lebih bisa memahami, lebih didalami lagi di buku tematiknya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih, sampai ketemu kembali.